Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal membahas materi fungsi dan grafik dan fungsi komposisi. Di sini saya bakal menjelaskannya atau membahasnya itu dengan simple dan padat dan jelas aja. Ya, pokoknya singkat, padat, jelas. Gak panjang-panjang kok, nggak bikin nontonnya lama juga. Jadi di sini saya udah merangkum poin-poinnya saja. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Vivaldi Givari, NPM saya 20244450672. Saya di kelas R1G. Oke. Nah, pertama kita masuk dulu ke pengertian fungsi dan grafik. Oke. Pengertian fungsi grafik. Fungsi grafik itu adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti. Sedangkan grafik itu adalah representasi visual data yang menyajikan data secara terorganisir. Nah, mungkin kalian udah masuk kali ya. Kita lanjut ke sifat-sifat fungsi grafik. Oke, sini satu ada fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial ini tuh grafiknya itu berbentuk garis lengkung yang bisa bergerak naik atau turun. Nah, di sini ada sifat-sifat lain dari fungsi eksponensial. Di sini ada 5 sifat-sifat lain dari fungsi eksponensial. Yang pertama itu fungsi injektif, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu memiliki domain dan rank bilangan real. Yang ketiga itu tidak pernah memotong sumbu X. Yang keempat memiliki asymptote dasar. Memiliki asymptote datar. Nah, yang kelima, yaitu arah grafik ditentukan oleh nilai A. Ini sifat-sifat yang pertama, ya. Sifat-sifat fungsi dan grafik yang satu, oke. Lanjut. Nah, yang kedua itu fungsi kuadrat. Jadi grafiknya itu berbentuk parabola. Dan sifat-sifat lainnya dari fungsi kuadrat ini ada juga. Di sini ada 3. Jadi fungsi kuadrat itu mempunyai sifat-sifat lainnya, guys. Jadi kalau misalkan utamanya kan sifat-sifat fungsi dan grafik. Nah, dalam fungsinya itu juga ada fungsi-fungsi lain gitu. Ada kayak anaknya, ya. Oke. Nah, di fungsi kuadrat ini ada sifat-sifat lainnya yaitu yang pertama memiliki titik balik maksimum dan minimum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu memiliki suhu simetri. Yang ketiga itu mempunyai diskriminan. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga itu fungsi logaritma. Jadi grafiknya akan menurun jika nilai barisnya berada di antara 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 artinya makin besar nilai X-nya, ya kan? Makin kecil nilai Y-nya. Maaf, suara saya serak. Nah, di fungsi logaritma ini nggak ada ya sifat-sifat lain kayak yang tadi, fungsi eksponensial dan fungsi kuadrat. Ya kan? Kalau yang dua itu kan ada ada sifat-sifat lainnya. Sebenarnya fungsi-fungsi sifat eksponensial fungsi-fungsi lain sifat-sifat lain dari fungsi kuadrat itu sebenarnya banyak. Cuman saya ambil segitu aja karena ya saya mau ambil poinnya saja, oke? Nah, di fungsi logaritma itu nggak ada sifat-sifat lainnya. Jadi di sini kan ada tertulis ya, artinya, ya kan? Makin besar nilai X-nya, maka akan semakin kecil nilai Y-nya. Dan gitu sebaliknya. Misalkan Y-nya itu besar, nah nanti X-nya makin kecil. Ya kayak gitu aja lah. Kita lanjut ke fungsi keempat. Sini ada grafik fungsi. Jadi itu grafik fungsi itu representasi visual hubungan antara dua variabel dan dalam suatu fungsi matematika. Oke. Di sini saya bakal menunjukkan contohnya juga, ya. Pokoknya saya menjelaskan menerangkannya dengan secara simple dan singkat aja, guys. Karena saya udah singkat materinya, jadi nggak perlu panjang-panjang. Lanjut ke sifat oh ya, maaf, tadi ada 4 sifat-sifat fungsi grafik, yaitu kan tadi 1 fungsi eksponensial, 2 fungsi kuadrat, 3 fungsi logaritma,
4 grafik fungsi. Oke. Jadi semuanya ada 4. Kita lanjut ke contohnya. Di sini ada contoh fungsi grafik. Yang pertama itu linear, yang kedua itu kuadrat, yang ketiga eksponensial, yang keempat itu pecahan. Nah, sebenarnya itu contohnya itu banyak banget, cuman saya ambil aja 4 aja karena saya ingin ambil poinnya aja, saya rangkum. Kita mulai dari satu dulu ya, dari linear itu contohnya seperti apa. Oke, satu itu linear. Contohnya itu ya Y sama dengan 2x plus 3. Jadi itu seperti ini contohnya, guys. Y sama dengan 2x plus 3. Mungkin boleh dicatat, boleh dipelajari lagi mungkin, karena saya ambil poinnya saja. Oke, kita lanjut ke 2. 2 itu kuadrat. Contohnya Y sama dengan 3x kuadrat, 2 sama dengan 6x plus 2. Contohnya itu seperti ini. Mohon maaf, misalkan saya nyebut yang ini nih kuadrat, mungkin kalau saya salah sebut mungkin boleh dikoreksi ya kan, karena saya memang tidak tahu. Kita lanjut ke yang ketiga. Sini yang ketiga itu eksponensial. Oke, contohnya tuh Y sama dengan 2 dikali 3 kuadrat X. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin boleh dicatat ya teman-teman. Dicatat, karena saya pun mencatat ya. Lanjut. Yang keempat itu pecahan. Contohnya itu Y sama dengan 2x plus 3 per X min 2. Nah, ini contoh dari keempat fungsi-fungsi, bukan fungsi-fungsi sih. Contoh dari linear, dari apa lagi, maaf lupa. Habis linear, terus dari kuadrat, dari eksponensial, nah yang terakhir pecahan ini. Nah, untuk pembahasan materi fungsi dan grafik mungkin hanya sampai contoh, karena saya ambil poin saja, nggak usah yang panjang. Kita lanjut ke materi fungsi komposisi. Oke? Kita masuk ke pengertiannya dulu. Oke, di sini pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari 2 atau lebih fungsi yang terhubung dan berkaitan, sehingga menghasilkan fungsi baru. Fungsi komposisi disimbolkan dengan 0. Oke, kita lanjut ke definisi dan kegunaan. Oke, di sini definisi dan kegunaannya yaitu yang pertama, definisinya itu gabungan dari 2 atau lebih fungsi yang terhubung dan berkaitan. Nah, kegunaan fungsi komposisi ini yaitu menentukan harga jual dan produksi barang. Jadi ya, yaitu buat tentuin harga jual barang gitu, harganya itu berapa ya kan. Misalkan mau ada produk baru dikeluarkan, dia jadi makanya itu fungsi komposisi. Kita lanjut ke contohnya. Contohnya itu gabungan dari fungsi f(x) dan gx. Nah, sini ada sifat fungsi komposisi, ada 3 ya. Sini ada fog(x) ya kan, sama dengan gov(x). Dikatakan tidak komutatif. Mungkin kalian misalkan, sebenarnya fungsinya ada banyak. Mungkin kalian bisa search sendiri lagi ya. Karena saya hanya menyampaikan dengan apa yang saya rangkum dengan poin-poinnya saja. Oke. Nah, ya ini ada yang kedua itu ada fog ya, yaitu memenuhi syarat asiotitatif ya. Dan yang ketiga itu ada vol ya, vol x sama dengan log x sama dengan fx. Dengan dengan i adalah fungsi identitas, yakni i x sama dengan x. Jadi contohnya itu seperti itu. Bukan contoh, sorry. Sifat fungsi komposisi itu seperti itu. Nah, beda kan sama yang tadi fungsi dan grafik gitu. Sifatnya itu beda. Kalian bisa lihat tadi, bisa dikembaliin aja. Kalau sifat fungsi grafik itu dia kayak ada, tadi kayak ada apa? Ada fungsi eksponensial ya kan. Terus sorry lupa, pokoknya ada 4 tadi ya. Nah, beda sama fungsi komposisi ini. Oke, mungkin cukup segitu aja bahasan dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada
kesalahan penyampaian tolong dikoreksi karena saya masih belajar, saya masih mahasiswa, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Tolong di tulis di kolom komentar kalau ada kesalahan dalam penyebutan kata atau penyebutan simbol dalam matematika, tolong dikoreksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.